Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Rahmat Taufik, MPC, sebagai dosen pengampu di mata kuliah Psikologi Anak. Yang terhormat juga saya ucapkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai perkembangan emosi sosial anak. Sebelum kami memaparkan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Arsyam Muhammad Ferry Jabadi dengan NIM 7111211108. Selanjutnya ada Zulfan Fakhrudin dengan NIM 7111211188. Selanjutnya ada Sabila Nur Fauziah dengan NIM 7111211094. Selanjutnya ada Hoirunisa Prasetya dengan NIM 7111211099. Dan yang terakhir Reina Hoirunisa dengan NIM 7111211101. Materi pertama akan dijelaskan oleh Sabila Nur. Kepada Sabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan emosi sosial anak. Nah, menurut Children's Therapy and Family Resource Center, perkembangan emosi anak adalah salah satu tahap tumbuh kembangnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Dalam perkembangan ini, anak belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Nah, hubungan sosial dengan teman dan lingkungannya akan berpengaruh dengan kondisi anak, di mana mereka merupakan salah satu proses belajar juga, di mana mereka belajar tentang berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi. Baik, selanjutnya. Sandrock membagi perkembangan emosi pada anak ke dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu expression emotion, di mana pada tahap ini self-awareness yaitu perlu berkembang terlebih dahulu, sehingga self-conscious emotion dapat dialami oleh anak ketika dirinya mampu untuk mengenali dirinya dan sadar dirinya berbeda dengan orang lain. Nah, self-awareness sendiri yaitu kondisi di mana mereka menyadari bahwa mereka memiliki identitas yang dikenali, terpisah dan berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan self-conscious emotion ialah kesadaran diri di mana yang mencakup kesadaran dan rasa akan diri aku, yaitu rasa malu, empati, dan rasa iri. Lalu tahap kedua ialah understanding emotion, di mana anak menyadari bahwa situasi tertentu cenderung membangkitkan emosi tertentu. Kemudian ekspresi wajah juga mengindikasikan emosi yang spesifik, dan juga emosi itu dapat mempengaruhi perilaku. Dan yang terakhir, emosi itu dapat mempengaruhi emosi orang lain. Lalu yang terakhir ada tahap ketiga, ialah regulation emotion, di mana tahapan ini memegang peranan di dalam kemampuan anak untuk mengatur tuntunan dan konflik yang mereka hadapi ketika berinteraksi bersama orang lain, di mana manusia itu kan memiliki emosi dasar yang mencakup emosi negatif dan emosi positif. Emosi negatif sendiri mencakup seperti rasa sedih, takut, maupun rasa marah. Sedangkan emosi positif sendiri mencakup rasa senang. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sabila yang telah menjelaskan tentang materi tadi. Selanjutnya ada materi perkembangan sosial emosi pada bayi yang akan dijelaskan oleh Hoirunisa. Kepada Hoirunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama adalah emosi awal. Lewis pada tahun 2007, 2008, dan 2010 membedakan antara emosi primer dan juga emosi yang mementingkan diri sendiri. Emosi primer adalah sebuah emosi yang hadir pada manusia dan juga hewan. Biasanya berupa minat, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, dan juga rasa jijik. Emosi ini biasanya ada di 6 bulan pertama. Lalu, emosi sadar diri atau emosi yang mementingkan diri sendiri, biasanya di dalamnya termasuk ada rasa kecemburuan, empati, rasa malu, kesombongan, dan juga rasa bersalah. Lalu yang selanjutnya adalah ekspresi emosional dan juga hubungan sosial. Yang pertama adalah tangisan. Menangis adalah sebuah mekanisme terpenting yang dimiliki bayi baru lahir untuk berkomunikasi dengan dunia mereka. Tangisan pertama itu memverifikasi bahwa paru-paru bayi itu bisa terisi dengan udara atau tidak. Tangisan juga dapat memberikan informasi tentang kesehatan sistem syaraf pusat bayi yang baru lahir. Bayi itu setidaknya memiliki 3 jenis tangisan.
Tangisan yang pertama adalah tangisan dasar. Polanya adalah biasanya menangis, setelah itu diam, lalu setelah itu akan menangis lagi. Beberapa ahli mengatakan bahwa kelaparan adalah salah satu syarat atau faktor yang memicu untuk adanya tangisan dasar. Yang kedua adalah tangisan marah. Biasanya memiliki suara yang keras seperti hampir berteriak. Yang ketiga adalah tangisan sakit. Tangisan sakit itu biasanya di awal tidak ada sebuah erangan, tapi setelah itu akan berteriak dengan keras, dan setelah itu akan diikuti dengan menahan nafas. Lalu ekspresi yang kedua adalah tersenyum. Bayi memiliki dua jenis tersenyum. Yang pertama adalah senyum refleksif atau senyum yang tidak terjadi sebagai respon terhadap rangsangan eksternal. Biasanya muncul selama bulan pertama setelah kelahiran. Munculnya itu ketika biasanya bayi itu sedang tidur. Yang kedua adalah senyum sosial atau senyum yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus eksternal. Biasanya terjadi ketika pada usia 4-6 minggu ketika menanggapi suara dari si pengasuh. Yang ketiga adalah ekspresi takut atau ekspresi ketakutan ini biasanya yang paling sering melibatkan kecemasan pada orang lain, di mana bayi menunjukkan ketakutan dan juga kewaspadaan terhadap orang asing. Kecemasan ini biasanya muncul secara bertahap dan pertama kali muncul itu pada usia 6 bulan dalam bentuk reaksi waspada. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yunisa yang telah menjelaskan tentang materi tadi. Selanjutnya ada tentang perkembangan emosi anak usia 1-9 tahun yang akan dijelaskan oleh Zulfan. Kepada Zulfan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan emosi anak dari usia 1-9 tahun. Jadi pada rentang usia 1-3 tahun ini, perkembangan emosi anak itu biasanya cukup dinamis dan belum stabil karena tantrum masih menjadi kebiasaannya. Jadi kalau melihat dari grafik anak Denver 2, terlihat bahwa perkembangan emosi dan sosial anak usia 24 bulan atau 2 tahun itu idealnya adalah kayak suka menyikat gigi dengan bantuan orang lain, mencuci tangan, dan mengeringkannya sendiri. Ketika usia anak 2 tahun 5 bulan atau sekitar 30 bulan, ya itu seharusnya udah bisa menyebut nama temannya, memakai atau melepaskan bajunya sendiri. Selain itu, kalau di usia 2 tahun itu adalah masa-masa ketika anak mulai belajar untuk mandiri, melakukan banyak hal sendiri yang berhubungan dengan perkembangan emosionalnya. Nah, di usia 2 tahun ini rasa penasaran anak juga akan meningkat cukup tajam. Sebagian besar anak itu mungkin akan menghabiskan waktunya untuk mencoba memahami sejauh mana kemampuan sosial atau lingkungannya juga. Pendampingan orang tua di umur 2 tahun ini sangat penting. Jadi meski anak sedang ingin mencoba banyak hal sendiri, tetapi tetap dibantu atau dipantau oleh orang tuanya. Kemudian boleh di next. Kemudian yang kedua ada usia 3-4 tahun. Nah, di usia 3-4 tahun ini, anak ini perlahan mulai mengenali emosinya. Usia 3 tahun ini adalah masa anak mulai mengerti dan mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya. Misalnya itu ketika ia menemukan sesuatu yang lucu, ia histeris, atau ketika menemukan yang ia tidak suka, ia marah atau teriakan atau dengan tangisan untuk melampiaskan emosinya. Kemudian di usia 4-5 tahun, anak ini sudah mulai mengenal dan mengendalikan emosinya sendiri. Bahkan ia juga sudah mampu menenangkan teman-temannya jika sedang bersedih dan bisa merasakan yang dirasakan temannya. Namun bukan berarti ia selalu bisa kooperatif seperti itu. Di usia segini juga sisi egois terkadang juga hadir dalam suasana hatinya. Nah, di usia 4-5 tahun ini, selera humor anak juga mulai muncul dan mulai berusaha melucu dan melakukan hal-hal yang konyol. Ia juga gemar, sebagai contohnya, anak itu gemar membuat wajah unik atau bertingkah lucu yang menarik untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Boleh di next. Kemudian ada usia 7 tahun. Nah, sekitar usia 7 tahun ini, anak-anak mulai memahami bahwa kondisi mental dapat mendorong emosi. Misalnya itu, mereka memahami bahwa seseorang itu dapat merasakan satu cara dan melihat ke arah lain. Mereka juga
memahami bahwa apa yang diyakini seseorang, meskipun itu tidak benar, dapat mempengaruhi emosi dia yang diinginkan oleh dia sendiri. Meskipun mereka sendiri tidak menginginkannya, juga dapat mempengaruhi keadaan emosi. Kemudian di usia 9 tahun, anak-anak ini mulai memahami aspek emosi yang lebih kompleks. Misalnya itu mereka memahami bahwa situasi dapat dilihat berbagai perspektif, bahwa setiap orang memiliki emosi yang saling bertentangan, seperti merasa marah pada seseorang saat mencintai mereka, dan bahwa mereka juga menggunakan strategi kognitif untuk mengatur keadaan emosi mereka. Nah, memahami emosi yang ditunjukkan pada diri sendiri, emosi sosial itu melibatkan perbandingan diri seseorang atau tindakan dengan standar sosial. Emosi-emosi ini diarahkan pada diri sendiri yang mencakup rasa bersalah, rasa malu, atau bangga itu. Mereka juga biasanya berkembang pada akhir tahun, mendapatkan kesadaran diri dan standar perilaku yang ditetapkan oleh orang tua mereka. Nah, mereka juga membutuhkan pertimbangan sudut pandang dari orang lain. Mungkin sekian perkembangan anak dari 1 sampai 9 tahun saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zulfan yang telah menjelaskan tentang materi tadi. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh Reina. Kepada Reina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bahwa emosi yang terlibat dalam pengaturan perilaku sosial yang membutuhkan kesadaran diri dan pemahaman sudut pandang orang lain. Anak kecil mungkin saja bisa membaca emosi Anda lebih baik dari yang Anda kira. Penelitian baru menunjukkan bahwa anak-anak berusia 6 tahun dapat membedakan antara senyum asli dan senyum palsu. Tapi mereka tidak hebat dalam hal itu. Mereka hanya akurat sekitar 60%. Itu menurut Gosling, Perron, dan Masarani di tahun 2009. Boleh di next? Selanjutnya ada mengatur emosi. Kemampuan untuk mengatur atau mengontrol perasaan seseorang merupakan salah satu kunci kemajuan untuk anak usia dini menurut Dennis tahun 2006. Pengaturan diri emosional membantu anak-anak membantu perilaku mereka dan menyesuaikan respon mereka untuk memenuhi harapan masyarakat. Misalnya, anak-anak pada usia 3 hingga 4 tahun mengalami kesulitan dalam tugas-tugas penundaan kepuasan lebih mungkin memiliki masalah perilaku pada usia 5 hingga 8 tahun. Demikian pula anak-anak kecil dengan sengaja menghambat gerakan mereka dalam permainan atau memperhatikan lebih mungkin mengalami kesulitan akademik ketika lebih tua. Anak-anak mengembangkan kemampuan untuk mengatur emosi mereka secara perlahan melalui pergeseran dari ketergantungan awal pada proses orientasi yang didukung oleh area parietal dan frontal otak untuk mengontrol pengaruh menggunakan jaringan otak frontal di gyrus cingulate anterior. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada budaya. Budaya juga mempengaruhi individualis emosi anak-anak. Seperti di Amerika Serikat, orang-orang cenderung menghargai ekspresi emosi yang bebas. Sedangkan budaya Asia dengan nilai kolektivistik cenderung menekan ekspresif emosi negatif. Tidak mengherankan, penelitian telah menemukan bahwa orang tua dari budaya yang berbeda menunjukkan pola sosialisasi yang bervariasi yang mencerminkan nilai-nilai budaya. Misalnya, orang tua dari Amerika Serikat dan Jerman cenderung mendorong anak-anak mereka untuk mengekspresikan emosi mereka ketika marah dan melihat ini sebagai ekspresi otonom yang sehat. Sementara orang tua dari India dan Nepal cenderung menjadi tertekan ketika melihat anak-anak mereka mengekspresikan emosi negatif. Studi lain menemukan bahwa anak-anak di Amerika Serikat paling banyak mengungkapkan kebanggaan, sedangkan anak-anak Jepang itu paling banyak itu anak-anaknya itu malu. Dan anak-anak Korea paling banyak merasa bersalah. Itu menurut Furukawa, Tangley, dan Higashibara di tahun 2012. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reina dan terima kasih kepada teman-teman yang menjelaskan. Mungkin dari kelompok 6 sudah selesai pemaparan materinya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.